AC Milan gagal memaksimalkan laga kandang dan harus menerima skor imbang 0-0 ketika menjamu Newcastle United di matchday perdana babak grup Liga Champions, Rabu 20 September dini hari tadi. Di pertandingan yang digelar di San Siro semalam, Milan melewatkan banyak kesempatan mencetak gol, bagaimana 25 tendangan yang mereka lepaskan tak ada yang bersarang ke gawang Newcastle yang dijaga Nick Pope. Rossoneri sendiri harus gigit jari. Mereka kini dalam laju 2 laga tanpa kemenangan di semua kompetisi. Setelah terakhir dibantai Inter Milan lewat skor telak 5-1 di Serie A. Skor imbang membuat Milan tertahan di urutan kedua grup F, selagi posisi puncak ditempati oleh PSG. 25 tembakan tanpa gol yang dilepaskan Milan dini hari tadi menjadi jumlah terbanyak dalam pertandingan Liga Champions sejak mereka melepaskan 27 tendangan melawan PSV pada Oktober tahun 2005. Paris Saint-Germain membuka musim Liga Champions tahun 2023-24 dengan kemenangan setelah mengalahkan Borussia Dortmund lewat skor 2-0, Rabu 20 September dini hari WIB tadi. Di pertandingan yang digelar di Stade des Princes semalam, PSG baru mampu memecah kebuntuan di awal babak kedua lewat penalti Kylian Mbappe. Sebelum Achraf Hakimi menyegel kemenangan berkat golnya di menit ke-58 seusai memaksimalkan asis Vitinha. Hasil ini sekaligus menjadi penghibur bagi tuan rumah setelah kalah 3-2 saat menjamu Nice di pertandingan terakhir di Ligue 1. Kemenangan atas Dortmund menempatkan PSG di puncak klasemen grup F dengan 3 poin. Mereka memimpin di depan runner-up AC Milan dan tim peringkat ketiga Newcastle United setelah keduanya bermain sama kuat 0-0 di San Siro. Manchester City mengamankan 3 poin di matchday perdana babak grup Liga Champions setelah mengatasi perlawanan Red Star di Etihad Stadium, Rabu 20 September dini hari WIB tadi. Di pertandingan semalam, anak asuh Pep Guardiola menemui kebuntuan di sepanjang babak pertama meski tampil dominan. Malah tim tamu yang mencuri keunggulan terlebih dahulu berkat gol Osman Bukhari jelang turun minum. Beruntung City punya Julian Alvarez yang membalikkan keadaan lewat brace di menit ke-47 dan 60. Sebelum Rodri mengunci kemenangan setelah memaksimalkan asis Phil Foden di seperempat akhir laga. Hasil ini mengantar City ke urutan kedua di tabel klasemen grup G. Sejak Opta mengoleksi data pada tahun 2003-2004, 22 tendangan yang dilepaskan City saat melawan Red Star di babak pertama adalah yang terbanyak yang pernah dilakukan tim manapun di pertandingan Liga Champions. Pada pertandingan pertama dalam babak penyisihan UEFA Champions League di grup J, Young Boys menjamu RB Leipzig pada Selasa, 19 September tahun 2023. RB Leipzig yang menjadi tim tamu berhasil membuat gol pada awal babak pertama di menit 3 lewat gol yang diciptakan oleh Mohamed Simakan. Tuan rumah Young Boys tidak menyerah begitu saja. Akhirnya usaha dari Young Boys pada pertandingan tersebut berbuah gol pada menit 33 lewat Meschauk Elia. RB Leipzig yang menjadi tim tamu berhasil unggul kembali pada babak kedua dalam pertandingan tersebut di menit 73 lewat Xaver Schlager. Dan berhasil kembali menambah kedudukannya di laga tersebut pada menit 90 tambah 2 lewat gol dari Benjamin Sesko. Gol tersebut menjadi gol yang terakhir yang tercipta dalam pertandingan di babak penyisihan itu dan RB Leipzig meraih kemenangan dengan skor 1-3. Barcelona lawan Antwerp merupakan hasil pertandingan sepak bola Liga Champions tahun 2023-24 matchday 1 grup F yang berlangsung dari Stadion Olimpiade Luis Companys, Barcelona, Spanyol, pada Rabu 20 September tahun 2023 dini hari. Barcelona memulai kampanye Liga Champions tahun 2023-24 dengan hasil gemilang. Menghadapi wakil Belgia, Royal Antwerp, tim besutan Xavi Hernandez itu sukses menang besar dengan skor 5-0. Joao Felix tampil sebagai bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak 2 gol. Selain itu, 3 gol lainnya diciptakan oleh Robert Lewandowski, bunuh diri Jalal Bataille, dan Pablo Gavi. Barcelona tampil begitu dominan sejak awal pertandingan. Hasilnya, Felix sukses membawa Barcelona memimpin dengan mencetak gol pada menit ke-11.
8 menit berselang, Felix kembali berkontribusi dengan memberikan assist kepada Lewandowski yang menjebol gawang Royal Antwerp. Tak lama kemudian, terjadilah gol bunuh diri oleh Bataille pada menit ke-27. Tembakan keras dari Rafinha membentur Bataille dan berbuah gol bunuh diri, membuat keunggulan Barcelona menjadi 3-0. Memasuki babak kedua, Blaugrana tetap mendominasi dan memberikan tekanan tinggi. Gavi menambah daftar gol untuk Barca pada menit ke-54, memperbesar keunggulan tim tuan rumah. Felix kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 melalui sundulan terarah memanfaatkan assist Rafinha. Di pertengahan babak kedua, Xavi memainkan dua pemain mudanya, Fermin Lopez dan Lamine Yamal, untuk menambah daya serangan timnya. Namun, tidak ada gol tambahan yang tercipta setelah itu, dan skor 5-0 untuk kemenangan Barcelona pun bertahan hingga akhir pertandingan. Dengan hasil kemenangan atas Royal Antwerp, Barcelona kokoh berada di puncak klasemen grup H dengan meraih 3 poin. Sementara Royal Antwerp harus puas menempati dasar klasemen. Laga Lazio vs Atletico Madrid pada matchday pertama Liga Champions tahun 2023-24 berakhir dramatis. Gol menit akhir kiper Ivan Provedel menyelamatkan si Elang dari kekalahan dan berakhir dengan skor imbang 1-1. Atletico Madrid yang dilatih mantan pemain Lazio, Diego Simeone, lebih dulu unggul pada menit ke-29. Gelandang muda Atletico, Pablo Barrios, menjebol gawang Lazio yang dikawal Ivan Provedel, memanfaatkan assist Nahuel Molina. Bagi Barrios, itu adalah gol spesial dalam debutnya sebagai starter di Liga Champions. Pemain berusia 20 tahun itu langsung mencetak gol keunggulan 1 gol Atletico berkat aksi Pablo Barrios bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Lazio terus berupaya mencetak gol balasan. Akan tetapi, segala upaya serangan Le Aquel alias si Elang selalu bisa diredam barisan pertahanan tim tamu. Drama lantas terjadi pada menit akhir masa injury time babak kedua. Tepat pada menit ke-90 tambah 5, sang kiper Ivan Provedel berhasil mencetak gol bagi Lazio. Gol Provedel berawal dari skema sepak pojok Lazio. Penjaga gawang berusia 29 tahun itu meninggalkan posisinya dan ikut naik ke kotak penalti Atletico. Tendangan pojok Danilo Cataldi gagal dibuang oleh pemain belakang lawan. Ia lalu memberikan umpan pendek pada Luis Alberto dari luar kotak penalti lawan. Luis Alberto mengirim umpan lambung ke depan gawang Atletico yang langsung disambar Provedel. Bak seorang striker, Provedel menanduk bola secara tajam mendahului kiper Atletico Madrid, Jan Oblak. Gol telat dari sang kiper tersebut menyelamatkan Lazio dari kekalahan di rumah sendiri. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a